apakah dari terinspirasi dari di sana, dengan mereka menggunakan herbal organik dengan ataupun dari buku-buku yang telah Pak Wongki baca, makanya Pak Wongki saya mau menciptakan metode herbal organik ini, ataupun dengan kolaborasi dari beberapa sumber ataupun beberapa tokoh pengobatan Jawa. Apa bagaimana menurut Pak Wongki sendiri? Saya itu basicnya saya memutuskan bahwa saya itu di bidang ini gitu kan, herbal organik. Jadi kalau formula metode yang saya buat ini, yang saya katakan saya sangat terinspirasi sekali dengan metode dari Tiongkok. Tentunya dari Olvehu. Dan ternyata metode pengobatan dari Tiongkok ini mereka banyak menggunakan organik. Daun betik mereka racik minum. Daun betik mereka olah menjadi makanan, makan. Jadi unsur partikel atom dan unsur keorganikannya itu ternyata yang bisa membantu proses penyembuhannya lebih cepat, pencapaiannya lebih cepat dari satu kasus penyakit. Nah, itu yang saya perhatikan. Makanya cenderung saya melihat dari cara-cara Olvehu ini. Dan ketika saya mempelajari metode-metode dari yang semua saya pelajari, ahli-ahli pengobatan, doktor, profesor, tabib-tabib terkenal itu saya pelajari. Metode mereka, formula mereka saya coba semua. Dan pencapaiannya itu tidak bisa lebih cepat. Akhirnya saya membuat satu riset dengan metode formula sendiri. Awalnya di situ lah ya, berpikiran ini para ahli ataupun pengobatan itu mengobati, tetapi prosesnya lama ya. Berarti di situ awal mula terpikirnya bagaimana sih supaya membuat metode itu untuk pengobatan cepat, akurat, efisiensi waktu juga ya. Awalnya di situ berarti ya, terinspirasi pengobatan tapi membutuhkan proses yang begitu lama mungkin ya. Pengennya yang lebih instan, apakah ada, ternyata terbentuklah suatu metode Pak Wongki sendiri untuk mengefisiensikan waktu, berarti ya seperti itu. Orang ini kebanyakan kan bosan. Walaupun dia sakitnya sudah 10 tahun. Dia kalau berobat, dia maunya sembuh cepat. Kalau dia sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jenuh. Betul. Bosan gini aja. Dan saya dengan formula yang saya temukan, dengan metode yang saya temukan ini, yang saya buat, pasien yang 10 tahun, 12 tahun sakit, itu mereka langsung rasakan hasilnya dalam 1-2 bulan. Luar biasa ya, kenapa ya? Itu mereka sakit, bukan cuma sakit-sakit biasa, sakit komplikasi, stroke. Nah, mengenai penyakit yang pernah ditangani dengan caranya Pak Wongki, yang metode yang Pak Wongki jalankan dengan herbal organik ini, penyakit apa aja yang pernah Pak Wongki pecahkan dengan ini penyakit puluhan tahun saya bisa pecahkan dengan cuma beberapa bulan gitu kan. Mengikuti proses dan peraturan yang ditetapkan. Kalau boleh tahu apa aja itu penyakit yang pernah dipecahkan? Macam-macam sih. Kebanyakan komplikasi saraf dijepit. Kalau kanker ini
dia nggak mungkin lama. Karena kanker ini kalau dia sudah mengganas, dalam waktu singkat pasien bisa langsung habis, atau dengan waktu singkat bisa kita sembuhkan. Jadi intinya kalau kita tangani dengan tepat, pasien kita bisa sembuhkan. Dan saya sudah banyak sembuhkan untuk kategori kanker. Jadi kalau bisa dibilang kanker ini yang dibilang penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Tapi saya bisa rawat kanker sampai zero virus. Ketika dia sembuh, saya coba kasih target setelah sembuh 4 bulan tetap berpantang. Setelah 4 bulan lewat, dari sembuh 4 bulan lewat, makan apa aja makan silakan, dan virus gak akan pernah datang lagi. Itu yang saya terapkan dari setiap pasien kanker saya. Luar biasa ya, selama 4 bulan dengan begitu penyakit kanker yang mungkin kata orang sulit disembuhkan, atau mungkin bisa memecahkannya. Luar biasa. Nah, untuk stroke sendiri, pengalaman pasien dari stroke ataupun dari penyakit ekstrim, apakah pernah Pak Wongki pecahkan juga dengan metode herbal organik ini gitu, dengan rendamannya, dengan pengobatan di sebuah organiknya ini, seperti apa ya? Stroke ini masuk kategori saraf. Sebenarnya stroke ini penyakit yang paling pelik, rumit. Stroke. Kalau Kalau di medis sendiri stroke itu ada obatnya apa tidak? ya setiap metode pasti ada. Cuma keberhasilannya, keakuratan untuk penyembuhannya itu tergantung dari keberuntungan. Tapi saya punya metode bukan keberuntungan, tapi kepastian. Karena stroke ini semua dari gangguan saraf otak. Ada stroke ringan, ada stroke global, Ya. seluruh sistem tubuhnya lumpuh, susah bergerak, atau tidak bisa sama sekali bergerak. Ya. Bisa jalan tapi seperti robot. Yang paling parah ya mati sebelah, trombus kiri atau kanan. Salah satunya aja. Itu salah satu stroke yang paling rumit. Kalau udah lumpuh itu bagaimana itu? Apa bukannya itu udah lebih parah dari sebelah? Kan sebelah kan masih gerak sebelah ya, otak kiri atau otak kanan. Lumpuh ini malah lebih mudah. Kok bisa? Iya. Bukannya kan kalau sebelah otak kiri atau otak kanan nggak ya? Iya, itu penyumbatan berarti ya, di penyumbatan pembuluh darah otak kiri atau kanan. Sedangkan yang lumpuh kan dia udah mati semua. Iya. Nah, kenapa kok itu bisa? global, terminal sarafnya sudah rusak. Jadi secara awamnya seluruh sistemnya bermasalah. Dan yang harus kita pahami, kalau sudah lumpuh total itu, ini gangguan saraf. Saraf global gitu ya? Saraf global. Ya. Sementara penyakit saraf ini intinya karena sistem organ tubuhnya tidak stabil. Tidak stabil, sistem tubuhnya tidak stabil. Ini dari penyakit saraf ini. Ya. Karena ketidakstabilan sistem organ tubuh.
Jadi kita menyembuhkan orang yang stroke global Ya. itu bukan sarafnya, tapi sistem tubuhnya yang kita perbaiki. Kita bersihkan racun tubuhnya, kita aktifkan sistem organ tubuhnya, kita stimulasi sistem saraf globalnya. Ya. Ketika sistem tubuhnya sudah diaktifkan, sudah distabilkan, itu sistem sarafnya secara otomatis akan stabil. Pusatnya dulu berarti ya harus diperbaiki, benar kan? Iya, Akar jadi permasalahannya dulu nih. karena ketidakstabilan sistem organ tubuh itu inti dari penyakit saraf. Luar biasa, berarti benar harus akarnya dulu nih diperbaiki, bukan luarnya. Akarnya udah perbaiki, makanya yang lainnya pasti akan benar berarti, seperti itu. Apa sistem organ tubuh apa yang tidak seimbang, yang tidak stabil? Nah itu yang kita harus tahu. Nah, supaya mengetahui ini, semisal ada orang yang kita bilang aja lumpuh ataupun stroke ringan ataupun mati sebelah. Nah, supaya mengetahui organ tubuh yang di dalam dirinya itu rusak dengan cara apa, kau sendiri mendeteksi?